Di Kus, ben ngerti Kus? Sing anak pucuk Tower kesana lagi tower. tower ya, masjid ya itu. Iya. Itu jadi nih ini temen, ini kan tower. Nah sebelah sini ada ujung masjid nih. Nih, gue zoom ya. Nih ada lancip-lancip nih. Nah itu kubah masjid. Nah kubah masjid ke kiri sedikit ya Gus ya. Iya. Nah ke kiri sedikit itu markas FPI teman-teman. Jadi deket banget rumah gue sama markas FPI itu, deket banget. Maka dari itu gua apa namanya sering bilang di Tegal itu ya banyak banget Habibnya, kota sejuta Habib. Jadi banyak yang bilang, bro emang lu nggak takut apa namanya digeruduk FPI atau di persekusi FPI karena rumah lu itu deket sama FPI. Kalau gua pribadi sih nggak takut bro, biasa aja lah. Kan kita menyuarakan kebenaran gitu. Bener gak? Apalagi ini perjuangan. Yang namanya perjuangan ya gak boleh takut. Kalau kita takut gak usah berjuang. Kayak ini gue punya cerita dari temen. Ini kejadiannya di tahun 2017. Ini langsung aja gue ceritain ya buat mempersingkat waktu. Jadi awalnya temen gue tuh bikin status di Facebook. Berawal di Facebook, akhirnya jadi masalah gitu sama FPI ya. FPI yang ada di Tegal. Ini gue bacain. Oh ya mungkin kalian pernah inget kan apa namanya waktu Bahar Smith mukulin orang. Ya itu permasalahannya itu. Temen gue ngeliat video itu lalu bikin status di Facebook. Jadi narasinya begini. Ini tidak layak disebut cucu Nabi Muhammad karena akhlaknya jauh dari Nabi. Bahar memukul wajah dan menendang perut si korban dengan di video dan sangat bangga melakukan hal itu. Ini bukti bahwa Bahar Smith harus dilawan balik karena dia sudah berlebihan dan merendahkan citra Nabi Muhammad itu sendiri. Lawan dengan tidak menghargai dia dan jangan panggil dia habaib tapi bajingan kroco. Jadi teman gue bikin status Facebook di situ ya. Ini nanti masih panjang nih. Lalu gara-gara teman gue bikin status seperti itu di Facebook, Habib B meng-screenshot status FB ku dan membuat narasi mengajak muhibinnya dia untuk membenci aku. Karena aku salahnya di mana? Setelah saya tanya, dia jawab begini, kamu salah karena mengajak membenci Bahar Smith. Jika membenci habaib berarti membenci Nabi Muhammad. Waktu itu aku menjawab, sejak kapan Bahar Smith jadi habaib? Aku waktu itu sudah paham bahwa Robitu Alawiyah adalah organisasi bentukan Belanda sebagai upaya meredakan perlawanan kaum muslimin. Jadi aku menanyakan kevalidan RA. Tapi waktu itu Habib B menanggapi aku kemetus dan gagahan dan menyuruhku menghapus status Facebookku waktu itu. Aku nggak mau menghapus dan ternyata Habib B menyuruh muhibin anak-anak motor untuk nuturi aku benurut karo Habib B. Nah berarti tuh si Habib B ini gua jelasin dulu ya. Habib B ini adalah ketua FPI di Tegal. Kalau memang ini Habib B, itu gua kenal, cok. Ini gua kenal sama Habib B ini. Dulu waktu gua umur 20-23 lah, main motor bareng sama dia di jalanan. Gua juga pernah main ke rumah dia sekali. Gua tahu orang tua dia siapa tuh, gua tahu. Adiknya dia dulu ada 2, laki-laki sama perempuan. Tapi gua nggak mau nyebutin lah. Gue juga gimana ya? Ya udahlah nggak usah dibahas itulah ya. Intinya gue kenal sama Habib B ini, ketua FPI. Nah si Habib B ini nyuruh anak buahnya, disuruh ngejelasin, disuruh ketemu buat klarifikasi. Ini lanjut ya. Aku siap mengiyakan ajakan klarifikasi itu. Ternyata Habib B
Dan CS datangnya ke Polsek Balapulang membawa 2 mobil pasukan, kata orang polseknya. Jadi ada orang polsek ke rumah temen gua, nasihat ini kalau di polsek itu ada orang FPI, ketua FPI Habib B dan pasukannya. Lanjut, orang polsek datang ke rumahku untuk meminta agar statusku dihapus. Aku tetap tidak mau, bahkan aku bilang jangan melindungi bajingan. Akhirnya polisi sepakat mau mempertemukan aku dengan tim Habib B. Dan orang polsek yang lainnya nelpon polisi yang ada di rumahku agar untuk tidak usah datang karena berpotensi ribut. Orang polsek tahu aku juga banyak massa yang fanatik, baik dari anak motor maupun anak-anak pribumi. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini keren nih teman-teman. Jangan kira anak-anak jalanan tuh semuanya bodoh gitu loh. Bodoh alias gampang didoktrin, gampang dibodohin, nggak tahu sejarah. Itu kalian salah teman-teman ya. Jadi banyak juga teman-teman gua nih anak-anak motor, tapi mereka mengatasnamakan tim senyap lah. Kalau gua kan langsung masuk ke laskar ya, masuk ke laskar dan mereka tahu. Tapi kalau teman-teman gua itu yang anak-anak jalanan, dia lebih baik independen gitu. Independen tuh dia berdiri sendiri, tim senyap, tapi dia tetap mendukung pergerakan sekarang nih, untuk sekarang nih, karena udah ada Laskar Sabilillah dan laskar-laskar lainnya yang mendukung tesisnya Kiai Imad. Itu anak-anak jalanan banyak yang mendukung, banyak yang mensupport, termasuk teman gua ini. Oke, lanjut. Tidak ada keputusan apapun dari kami karena aku selalu berani melawan sekalipun ada nomor baru. Waktu itu yang nelpon atau chat saya agak lupa. Intinya mengancam jika aku ke Tegal Kota siap-siap digulung. Tapi waktu itu aku garap, buat itu secepatnya mas. Aku juga pengen meludahin raimu dan junjunganmu. Nah jadi karena pihak polsek ya menelpon orang kepolisian yang datang ke rumah temen gua itu ditelepon, kalau temen gua itu nggak usah ke polsek, nggak usah datang ke polsek, karena orang polsek tahu kenal temen gua, kan temen gua itu punya banyak massa gitu, punya banyak massa dan berpotensi keributan, jadi mendingan nggak usah, dihapus saja statusnya. Tapi temen gua tetap nggak mau menghapus status itu, bahkan polisinya kena semprot juga ya. Waktu itu ya kena semprot lah, jangan membela bajingan gitu kata teman gua. Keren nih, pemberani nih teman gua nih. Jadi yang salah ya disalahkan gitu. Jadi karena waktu itu nggak boleh dipertemukan, akhirnya pihak FPI itu pulang, lanjut intimidasi lewat WA. Jadi kalau teman gua datang ke kota, karena teman gua itu kan gua kasih tahu ya, Balapulang ya. Teman gua itu rumahnya di Balapulang, kejadiannya juga di Polsek Balapulang, itu dari gerombolan FPI datang ke Polsek Balapulang. Kalau kalian pengen nyari tahu apakah bener apa enggak, kalian silakan aja datang ke Polsek Balapulang. Di tahun 2017 Desember kejadiannya ya. Itu sempat viral. Diintimidasi, digulung itu dipukulin teman-teman. Karena Balapulang itu kan kabupaten. Nah kalau teman gua ke kota nih, main ke kota nih, naik motor ke kota atau main ke kota, itu mau digulung atau mau dipukulin sama FPI, sama gerombolan mereka. Akhirnya temen gua ngebales, ayo secepatnya mas, aku juga pengen ngeludahin raimu, pengen ngeludahin mukamu dan junjunganmu, ayo secepatnya gitu. Jadi ditantang balik nih sama temen gua nih. Dia pemberani cok, gue tahu betul siapa dia. Kalau ngomongin masa juga dia banyak, tapi dia ngelawan selalu sendirian terus sih. Kayaknya ada 3 nomor yang mengancam, tapi aku selalu berani
dan itu pudar dengan sendirinya. Jadi karena nggak pernah ketemu mungkin ya, bahkan temen gue sering kesini temen gue itu sering kesini, tapi nggak ada tuh. Bahkan temen gue main kumpul-kumpul sama anak motor, sama anak-anak jalanan di sini juga, itu kan banyak Habibnya. Kalau emang itu FPI mau ngegeruduk, mau mukulin dia, harusnya bisa aja, gampang aja. Karena dia mainnya kok di sini kok, orang markas anak-anak motor tuh di sini tuh, di tempat gue, di wilayah ini nih. Jadi dari Balak Pulang, dari Tegal Kota, dari perbatasan Brebes itu kumpulnya pusatnya di sini nih. Jadi kalau FPI memang bener-bener mau mukulin temen gua, ngegeruduk temen gua, bisa aja, tapi kenapa enggak, kan gitu. Jawabannya itu. Oke, lanjut. Makanya aku berkesimpulan Habib itu menyerang mental lawan. Iya sih, bener sih. Jadi mentalnya dilawan, ditakut-takutin. Jadi ketika kita mengkritik habaib, itu langsung dipersekusi. Kalian pernah inget nggak? Pernah ngeliat videonya nggak yang di TikTok yang orang tua itu dipersekusi, didatengin rumahnya, diomel-omelin, pakai bahasa-bahasa kasar, terus akun TikToknya juga hilang. Tapi karena dia gua anggap pejuang, pemberani, akun TikToknya hilang. Setelah dipersekusi, besoknya bikin video lagi. Keren sih. Jadi memang harus begitu. Ketika kita mengkritik, gak usah takut dipersekusi teman-teman ya, karena kita ngomong kebenaran, yang kita omongin itu kebenaran. Jadi gak usah takut. Makanya aku berkesimpulan Habib itu menyerang mental lawan dan membuat narasi ajakan kepada muhibin yang notabene sudah terdoktrin, dan bodohnya dia dipelihara dengan doktrin kalau berani dengan habaib berarti berani dengan nabi. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau kita deket sama habaib nih, muhibin kesimpulan temen gua berkesimpulan begitu. Ketika kita deket dengan habaib, itu otak kita didoktrin, siapa yang berani mengkritik habaib, menjelekan habaib, sama saja kita mengkritik Nabi Muhammad atau menjelekan Nabi Muhammad. Nah itu. Jadi ketika kita mengkritik lewat media sosial, pasti langsung digeruduk, langsung dipersekusi. Gitu teman-teman. Langsung dipersekusi sama ya kelompok-kelompok mereka. Oh ya, ini ada ada cerita, bukan cerita ya. Ini ada satu lagi yang mau gua kasih tahu. Kampung Hadat atau kampung habaib atau kampungnya Arab. Jadi Arab sama habaib itu gabung jadi satu, kumpul di kompleks itu. Nah sekarang gue mau ngajak kalian jalan-jalan ke situ ya, sama temen, karena temen punya kenalan tukang gali kuburnya di situ. Siapa tahu nanti kita ketemu, bisa ngobrol bareng di situ. Kalau memang nggak ketemu ya kita keliling aja. Nah tempatnya di sini teman-teman.